Kembali lagi di Kojak Bang. Nah, hari ini Bang, bintang tamu yang kita undang ini nggak main-main Bang. Iya. Pernah viral Bang. Pernah viral. Tapi sebelumnya tingkat nasional lagi Bang. Tapi sebelumnya kita nggak perkenalkan diri dulu nih Bang. Banyak yang lupa, Bang. Mungkin banyak yang lupa juga ya. Kembali lagi di Kojak Bang bersama saya Bang Dil. Saya Bang Hai. Masih di podcast kita Bang. Podcast yang kita cintai ini Bang. Kojak Bang, kompor jawab tentang narkoba BNK Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan. Kompor nih Bang. Iya, santai aja. Cuman bintang tamunya mungkin pasti udah banyak yang kenal nih Bang. Pasti lah Bang. Udah banyak pasti lah. Apalagi kalau tingkat Kabupaten Asahan udah pasti mungkin kenal semua. Dan ini tingkat nasional ini Bang. Nasional ya. Cuman untuk lebih kenal lagi Bang, kita silakan memperkenalkan diri. Perdana nih Bang. Perdana di tempat kita. Podcast kita ini. Iya betul. Oke. Silakan. Halo, saya Abdul Rashid atau viralnya Ulat Bulu. Pernah diundang di beberapa stasiun TV kayak Pagi-Pagi Ambiar, Brownies, Inbox, SCTV, sama The Academy Dangdut Indosiar. Jadi tadi nama aslinya Bang Abdul Rashid. Abdul Rashid. Kalau nama panggungnya tadi? Ulat Bulu. Ulat Bulu. Nah, karena agak gatel. Jadi sebenarnya Ulat Bulu itu inspirasinya dari mana? Dari netizen. Dari netizen ya. Karena istilahnya goyangan ini ya. Iya. Macam Ulat Bulu. Iya, kayak Ulat Bulu. Berarti netizen yang ngasih apa ya? Ngasih julukan melekat sampai sekarang. Langsung diangkat namanya. Dan jadi hoki ya betul ya. Karena banyak penasaran nih Ulat Bulu tuh apa gimana sih gitu kan. Jadi kalau boleh tahu Bang, apa itu dari tahun berapa sih awal mulanya tuh tahunnya? Tahun pertama kali viral di tahun 2022. Sebenarnya itu kayak nggak sengaja. Nggak sengaja. Awalnya kan aku bukan penyanyi nih, memang suaranya jelek gitu kan. Cuman waktu undangan disuruh teman, ayolah nyanyi gitu kan. Aku nggak pernah nyanyi gitu. Jadi dengan percaya diri gitu kan, naik ke panggung nyanyi, di videoin teman, terus itu aku minta filenya, minta dong kirim dong gitu. Jadi aku upload di TikTok. Pagi-pagi ini kayak ting apa ini ya gitu. Tiba buka apa ini gitu kan. Aku udah FYP gitu. Terus 2 hari kemudian langsung ada yang ngechat, selamat siang, biasalah gitu ya kan. Bener Abdul Rashid, mau cek jadwal apa nih gitu kan. Ada macam artis ya. Iya, apa gitu. Ternyata dari Brownies Trans TV. Langsung gitu. ya. Langsung. Karena aku juga nggak mungkin penipuan, karena kan aku tahu aku viral 2 hari yang lalu. Jadi langsung calling langsung ke sana dengan percaya diri juga. Tapi waktu itu memang masih kaku banget, kayak diem apa gitu. Takut salah juga ya. Iya, takut salah. Terus itu berkelanjutan. Itu langsung ke sebenarnya kan Pagi-Pagi Ambiar belum calling juga. Pas aku di Jakarta jam-jam 2-nya itu di Brownies, di calling udah mau balik ke ini ya, ke kota asal gitu kan. Oh iya Mas, kenapa ya? Bisa nggak besok ada jadwal nggak gitu? Mereka kirain aku udah full jadwal banget ya kan, padahal udah kosong gitu. Boleh gitu kan, langsung di calling. Oh enggak salah. Pertamanya itu yang ini dulu, apa ya namanya ya? Sekarang itu acaranya itu udah nggak jalan lagi, maksudnya udah nggak ini lagi. Itu di situ dulu waktu malamnya. Baru dari Brownies. Malamnya ke situ, paginya baru Pagi-Pagi Ambiar. Langsung lagi telepon lagi, nggak boleh balik, langsung lagi di Olahraga Trans TV juga. Jadi memang waktu saat itu langsung 4 kali syuting gitu. Siang, maghrib, pagi, siang lagi gitu. Jadi memang viralnya itu memang nggak ada niatan konsep atau memang pure gitu aja ya, murni berjalan gitu aja ya. Iya, berjalan gitu aja. Mungkin kalau aku bilang sih mungkin udah pecah telur. Memang waktunya jeder gitu. Ya. Karena makanya prinsip hidup aku, ya udah jalani aja hidup ini, gak usah terlalu dikejar-kejar banget, berusaha aja. Tapi jangan kan banyak nih yang pengen viral atau gimana. Ya udah gak usah. Nanti sampai mati-matian pun buat konten, ujung-ujungnya kalau memang belum pecah telur ya nggak bakal pecah, nggak bakal jeder gitu. Capek kan? Capek Bang ya. Mau jadi viral capek juga gitu. Capek. Makanya sponsor.
pansos. Iya. Cuman kan karena apa kita nih instansi nggak bisa pansos lah. Iya nggak bisa pansos. Biasanya kalau pansos tuh memang yang negatif, dia harus ikut ya. Iya. Sebenarnya lebih ke caption sih. Sebenarnya kalau udah captionnya kayak misal nih tertangkapnya ini bla bla bla, kayak orang kayak apa sih siapa sih itu yang membuat kayak yang membuat greget gitu. Siapa kali sih yang ditangkap BNN Asahan gitu. Siapa sih yang ketangkap? Ini bisa ketangkap bulan bulu. Iya. Ternyata ular bulu ya. Tangkap lepas lagi bang. Tapi bikin gatal bang. Bikin gatal. Jadi kalau boleh tahu nih kan, ini Bang Rashid ini memang asli lahir dan besar itu di Asahan? Oh tidak, kebetulan lahirnya itu di Tanjung Ledong, Air Hitam. Dan itu juga jadi masalah kemarin waktu dipanggil podcast, pakai talk show gitu kan. Orang-orang kampung ini kayak merasa marah karena kenapa sih nggak mengakuin seolah-olah aku nggak putra daerah Labura gitu kan. Cuman kan yang ditanya talk show ini tinggalnya di mana, bukan lahirnya. Karena kan aku juga udah berdomisili di Asahan, KTP Asahan, kakak juga Asahan. Karena aku udah memisahkan dari keluarga, bukan dibuang ya, memisahkan diri ya. Maksudnya biar itu enak kayak buat apa di Asahan sih, kayak buat apa namanya, buat SIM, jadi lebih gampang, lebih mudah gitu. Administrasi gampang lah ya. Iya. Udah tahu Tanjung Ledong? Ada di peta nggak? Kalau Air Putih tahu, Air Hitam mungkin sebelahnya. Ya mungkin. Ada bang. Air Putih Indrapura nggak salah, kecamatan Air Putih. Kebetulan teman kita di sini ada juga yang memang orang asli sana bang. Ada juga ya. Sinanda. Oh iya betul. Kan orang sana dia. Tapi bapak itu kalau nggak salah di Ledong Barat, kalau kami Ledong Timur. Kalau Ledong Barat itu mengarah ke Ekonopan. Kalau Ledong Timur Tanjung Ledongnya gitu. Ledong Timur iya. Masih susah sinyal di situ kayaknya. Oh bukan sinyal lagi. Semua susah. Kesannya sampah. Apa nggak masuk Google Map ya? Ya tapi enggak juga membuat aku rasa malu lahir di sana gitu. Jangan bilang aku malu mengakui kampungku, enggak. Bahkan aku bangga. Ya kan? Bangga punya desa yang seperti itu. Dan juga kalau perbedaannya di kampung sama di kota kan, di sana lebih asri. Kalau jam-jam 7 pagi nih sih berkabut-kabut gitu. Jadi memang berkarirnya itu di Asahan inilah. Iya, di sini untuk pendidikan sih. Oh, pendidikan. Dulu mengajar pendidikan itu dulu kan masih tahun 2012 itu kayaknya anak-anak kalau kampung kami nih ya. Kalau udah di sekolah di kisaran itu udah war banget gitu. Jadi kalau anak-anak itu udah pengen enggak, kalau ke Medan mah jauhan. Udahlah ke kisaran aja itu udah war juga. Apa namanya? Kebetulan juga aku tamatan gini-gini S1 loh gitu. S1-nya di Muhammadiyah, SMK-nya juga di sana. Udah cinta soalnya di sana gitu. Berarti di Muhammadiyah nih, Bang. Iya, pasti. Di MM loh. Muhammadiyah Malang. Iya. Jauh juga. Jauh juga ya. Jadi kan mungkin sobat-sobat Gojoba atau yang nonton nanti tahunya sekarang sudah sukses seperti ini. Iya. Tapi boleh nggak cerita sedikit perjalanan gimana apanya liku-likunya ya, triggernya atau ada nggak apa saat-saat yang paling jatuh sedikit diceritakan. Banyak banget sampai sekarang itu ya, yang namanya hidup juga kan pasti bangkit jatuh gitu ya kan. Dulu itu sampai waktu kuliah itu zaman kuliah ke rumah-rumah teman-teman gitu kan, nanti dipanggil, Beb di mana di rumah, mau nggak bersihin kamar mandi aku, nanti aku kasih deh 100.000. Yaudah gosokin WC orang ya kan, yaudah nggak apa-apa juga. Yang aku gini sih, memang aku dari dulu tipe kalau orang yang penting halal. Terserah apapun yang penting halal, disuruh gosok. Sampai aku pernah buka laundry kecil-kecilan gitu kan, nyuci istilahnya baju-baju dalam, semua lah gitu kan yang aku kerjain. Pernah buka laundry, pernah juga jualan ayam tabrak babak belur, juga viral sebenarnya. Tabrak babak belur ya. Seandainya masih buka, udah aku kirimin nih ke BN. Biar nyicipin ya. Lagi lah. Bukanya sekarang udah jatuh timpa tangga. Iya. Ayam tabrak babak belur juga dulu pernah viral kisaran karena tujuan kita untuk membuka, sebenarnya aku dulu gini, kok bisa aku buka lapangan kerja lagi buat orang lain, karena aku udah kasihan ya jadi aku gitu ya kan.
banyak banget lika-liku, dan sampai itu pernah juga viral kelilit utang gitu. Pinjol kan? Bukan pinjol, lebih ke rentenir sih. Iya. Koperasi tuh. Iya benar, koperasi kuya ya. Kalau sekarang udah mekar. Mekar ya, mekar. Oh dulu kuncu. Pokoknya dulu sampai mungkin semua orang juga pernah mengalami masalah, semua orang juga pernah mengalami di titik terendah. Mungkin kalian belum separah aku. Aku pernah lo naik kereta ini sambil hujan sambil nangis gitu. Saking kan untuk mau menyelesaikan semua masalah gitu. Ada soundtrack apanya India gitu. Klise. Makin jelas air mata. Pokoknya intinya jangan pernah merasa down. Kalau aku sebentar, aku jatuh, tapi aku sebenarnya orang yang lebih bagus itu orang yang pas ketika jatuh langsung bangkit daripada orang yang berlarut-larut lah ya. Iya, jadi tapi ketika kita jatuh jangan terlalu berlarut, langsung aja bangkit gak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau orang seperti kita yang suka sama kita itu pasti sedikit. Ketika kita jatuh semua ketawa, tepuk tangan nggak bisa. Kalau kurang tepuk tangan sama pakai kaki. Tepuk kaki. Jadi makanya jangan pernah putus asa, terus aja langsung terus berjuang untuk bangkit kembali sih kalau menurut aku. Cuman memang ya betul. Cuman kan menjalani nih, ada nggak nih tips-trik? Memang sih gampangnya langsung bangkit. Kita kan ngomong begitu. Ada nggak sedikit tipsnya ya? Misalnya kalau misalnya dari segi yang lain, misalnya mendekatkan diri kepada ini, bergaul kepada ini, ada nggak tips dan trik supaya cepat bangkit, cepat hilang itu? Dan ini yang pertama juga ya kan. Yang pertama itu lingkungan. Lingkungan itu paling penting bagi kita ya kan. Karena lingkungan itu yang itu kayak mendorong kita. Keseharian kita itu nanti kita misal nih kita dekat tukang parfum, wangi parfum. Betul. Dekat orang-orang narkoba nih ya kan. Dia yang minum obat, kita yang geleng-geleng gitu ya kan. Kasih ya. Deket ulat bulu dulu makanya. Jadi gitu sih. Yang pertama lingkungan, yang kedua kita harus berteman sama orang sukses. Kalau ada 9 orang sukses, yang ke-10-nya kita. Pasti. Coba itu bagus, memang betul itu bang. Dan kita harus menjauhi orang-orang yang toksik. Yang kedua vibes negatif gitu kan. Jadi kalau gini, sama jauhi gini, jangan terlalu ke tempat-tempat terlalu ramai. Contohnya, karena setiap ani, abang, aku, semua kita ini menularkan yang namanya menularkan namanya aura gitu ya. Jadi setiap orang kita bertukar. Aura abang itu apa? Kayak aku nih aura pun gatel nih. Nanti kok setiap orang yang deket aku pasti langsung menggeliting gitu. Iya pasti. Yang orangnya diam atau introvert, kalau udah ketemu dulu langsung kayak yang heboh. Jadi kita setiap orang itu menularkan energi. Jadi kok bisa, makanya kita harus memilih teman atau lingkungan yang baik supaya kita nggak tertular banyak energi yang negatif gitu sih. Jadi kalau boleh tahu nih, ketika dulu kan pernah jatuh nih down ya, siapa kira-kira orang yang berjasa di sini? Orang tua dong, keluarga pasti. Makanya jangan melawan sama orang tua. Tuh, jangan melawan sama orang tua. Kan sebenarnya tadi kan aku udah juga bilangin cluenya. Kalau orang yang nggak suka sama kita itu kan pastinya ada gitu kan. Apa sih ada aja nih. Jadi ketika kita down, yang nggak suka sama kita itu tepuk tangan semuanya. Jadi yang ada siapa nih? Pasti keluarga gitu. Jadi sama dengan narkoba bang. Dari lingkungan keluarga dulu. Iya betul. Iya. Keluarga kita selamat, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Iya. Kalau keluarga kita aja masih amburadul, orang nanti malah gini, anak lu aja kayak gitu, ngapain bilangin gue gitu kan? Yang utamanya diri sendiri, keluarga. Keluarganya mendorong tapi diri sendiri pun nggak mau. Cuman ya kan bang. Sama seperti kalau pernah naik pesawat kan, pasti pernah naik pesawat. Apa kata pramugarinya? Ketika pakai masker jatuh, pakai dulu diri sendiri, baru selamatkan orang lain. Ya kan kita mesti orang lain. Dua nggak selamat jadinya bang. Dan gini sih, makanya aku juga ingat orang tua. Ini satu quotes dari orang tua aku yang aku ingat sampai sekarang. Ini memang beneran ya, bukan ada yang kayak apa namanya, bukan bohong-bohongan atau bukan gimmick juga.
pertama kali aku memang pergi dari masih SMP mau ke SMA, yang dibilang mama itu cuma satu, nak jangan narkoba ya. Itu yang kita sampai sekarang, dan itu yang menjadi pegangan teguh. Prinsip ya. Prinsip. Betul. Kalau teman kita kan pasti banyak, apalagi aku memang orang entertain. Aku nggak bisa menghindari orang-orang yang memang di lingkungan ranah-ranah yang seperti itu. Misalnya nih, aku kan entertain, diundang teman yang dia pestanya itu di klub. Ya kan, sering ya kan MC di acara orang-orang tapi di klub. Cuma aku memang nggak ada nyentuh, dan aku memang nggak pandai gitu ya kan. Memang karena aku dari dulu tuh megang teguh kata-kata orang tua aku gitu. Pastinya namanya apalagi ibu ya kan. Apalagi ada cowok dengannya sama mama gitu kan daripada papa gitu sih. Tapi alhamdulillah masih ada orang tua. Alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Mungkin kalau nggak ada orang tua aku bisa gila. Tapi ngomong-ngomong tentang ini udah berjalan ya. Sebenarnya dari dulu cita-citanya apa sih? Cita-citanya jadi banker. Aku pengen banget itu dulu kerjanya itu di bank-bank. Makanya aku ngambil accounting dari SMA sampai kuliah. Rupanya viral jadi. Memang udah salah sih. Iya. Tapi pernah nggak nyoba untuk ke situ, ke cita-cita gitu? Dan nyoba ke bank. Nah, jadi kalau ulat bulu tipe orang yang nggak tahan sama tekanan. Oh gitu. Jadi nggak bisa bekerja pastinya. Sebenarnya aku nggak mau nggak juga harus jadi bos sih. Cuman aku kok di bawah tekanan orang lain itu memang nggak bisa. Misalnya nanti kalau aku kerja di passion lah ya. Iya. Nanti mana laporan tadi? Apa gitu. Jadi memang nggak bisa kalau di bawah tekanan. Berarti udah berubah berarti cita-cita ya. Kalau sekarang cita-citanya? Aku lebih pengen sih jadi entrepreneur. Mengedukasi entrepreneur. Terus bisa juga memberi manfaat. Iya, maksudnya kalau kita punya perusahaan atau pengusaha kan kita memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi gini sih Bang, aku lebih ke ini sekarang ini punya prinsip terbaru atau gini. Aku nggak apa-apa nggak jadi apapun, yang penting aku bermanfaat untuk orang lain. Itu aja. Nggak mesti aku jadi orang kaya, nggak mesti gimana. Aku ngebantu kayak pas ada orang haus saja aku ngambil minum dia. Aku alhamdulillah hari ini aku punya manfaat untuk orang lain. Gitu sih. Atau kita minggirin benda yang di jalan gitu aja, kayak itu bermanfaat gitu. Yang penting itu aja sih. Dari hal kecil dulu aja sih. Iya, betul. Tapi karena kalau untuk pandangan orang kita ini nggak bisa sih menutupi nggak bisa membuat semua orang itu suka sama kita. Betul. Ya biarin aja. Baik pun ada yang suka, buruk pun ada yang suka, baik pun ada yang nggak suka, buruk apalagi. Iya. Kan ada juga sih kata-kata yang bilang gini, yang menyukaimu tidak jangan pernah menjelaskan tentang dirimu kepada orang lain. Yang menyukaimu tidak itu, yang tidak suka padamu tidak akan percaya. Jadi kita berkek manapun mau ngebela diri kita ke orang yang nggak suka tetap gak percaya. Yang suka sama kita mau sampai dijelasin, lo jelek aku tetap suka gitu. Iya betul. Iya kan? Fansnya ulat bulu kan. Iya. Salah ngomong kita nanti kena bulu. Fanbase-nya ada nih Bang? Kalau fanbase sih banyak, cuman nggak ada buat akun gitu sih. Tapi kalau setiap jumpa pasti excited. Langsung kayak makanya juga energi kita langsung tertular. Nanti ini abang-abang udah pulang ke rumah ini nyanyi sendiri. Ya orang tadi udah goyang. Sedikit Bang. Tapi tanpa obat ya. Itu. Asal jangan nengok dompet lah Bang. Jadi sedih lagi. Pahlawan apa ya? Pahlawan udah pada pergi semua. Tinggal yang bawa parang. Iya. Nah, jadi nih ngomong-ngomong nih, kira-kira Bang Ulat Bulu ini udah punya pasangan belum? Oh, jadi bertanya-tanya nih kan? Iya, jadi kalau untuk pasangan aku belum. Cuma dulu waktu SMA naksir nih sama dia. Karena ulat bulu ini terlalu gatal atau terlalu all out. Jadi dia nggak pernah memandang balik, cinta sebelah tangan. Sebelah tangan ya. Tapi di tahun 2023, jadi aku ini kan pernah diundang juga podcast sama keluarga Manurung. Nah, disitulah pertemuan kami sama Yuni Manurung. Di situ kami chat segala macam bla 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 deket. Mereka juga sering ke rumah, aku juga sering ke rumah mereka, sering nongkrong bareng. Jadi ya tumbuhlah benih-benih cinta. Jadi pas dia ulang tahun, jadi aku berinisiatif lah kan, kalau kasih cincin kayaknya ini ya gitu ya kan. Jadi aku kasih cincin ke dia. Nah jadi dikira orang kami itu tunangan sampai viral langsung. Begitu tadi malam buat ulang tahun dia ngasih cincin, biasanya kami panggil lagi tuh 2023 langsung panggil ke Brownies lagi. Saya nonton tuh Bang soalnya. Mantengin juga itu. Iya. Jadi ini agak sedikit lebih personal nih pertanyaan Bang.
passionnya memang di rumah pun seperti ini atau hanya untuk entertain gitu? Oh ya sama aja. Sama aja ya. Iya. Termasuk bulut-bulunya itu. Iya. Aku lebih ke the real. The real, ya? This is my life. Ini hidupku, ini aku. Iya juga aku di keluarga kayak gini, di semua keluarga juga nggak ada yang kayak ya udah nggak apa-apa, itu kan gaya dia gitu, itu kan passion dia, biar aja. Masalahnya penting kita nggak merugikan orang lain. Iya gitu, mereka juga gitu. Dan yang paling keluarga kita lebih ke ini sih, kau nggak apa-apa kayak gitu, yang penting jangan narkoba. Itu aja sih memang dari pesannya. Terserah mau pakaian kau gimana, mau separoh, mau apa, yang penting terserah gitu kan. Karena itu nggak ada efeknya gitu. Efeknya itu cuma kena bully. Kau kan mempermalukan dirimu. Tapi kalau kau udah mendekati narkoba kan nanti yang rusak bukan kau juga, keluarga juga. Yang pertama orang tua. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk teman-teman ini, kok udah langsung nodong nih. Tapi aku langsung kayak greget gitu ya kan. Sebenarnya kalau kita mendekati narkoba, yang rugi pertama memang kita. Tapi kita harus memikirkan di sekitar kita atau orang tua. Yang paling penting kalau aku sih, aku udah dibilang nggak apa-apa kalian mau menghina aku ya apapun, tapi jangan orang tua aku ya. Aku gitu, jangan senggol orang tuaku. Gitu sih kalau aku. Jadi kenapa? Jadi kalau kita udah terkena narkoba apa segala macam, kan yang rugi orang tua juga. Orang tua anaknya kayak mana pun tetap dibelanya. Di penjara pun tetap dia yang nangis-nangis. Nanti kalau kita nih enak-enakan dugem segala macam, udah ketangkep mama kita juga yang datang. Siapa? Pernah nggak Bang Arsyad ini punya pengalaman langsung yang berkaitan baik itu melihat ada orang make, orang sakau atau ada teman, pernah nggak? Banyak banget. Karena aku kan entertain ya kan. Karena kan kalau aku MC kan nggak aku yang ngatur tempatnya. Kita juga diundang ya kan. Beb nanti ulang tahun aku di sini ya, di lokasi ini. Ya udah. Kata kalau itu sih lebih ke minuman sih gitu. Tapi tetap aja Bang ya. Tetap aja merusak diri ya. Awal masuknya. Iya, itulah dia gerbangnya. Selamat datang di pintu neraka. Bendera telah dikibarkan. Iya kan? Bendera merah pula di depan. Iya. Kuning apa merah? Kuning. Iya. Kita Bang nggak bisa kalau dulu. Nih aku sering begadang nih sama aku Bang ini bapak sih di rumah sama bapakku. Bapakku ini selalu bilangnya jangan dekati orang gini, jangan ini. Enggak, itu tergantung kita lah. Kalau kitanya kalau kitanya enggak terpengaruh, enggak bakal. Ternyata aku salah. Ternyata aku gini, sekarang aku baru ngerti. Ternyata orang tua kita itu lebih pintar, walaupun sepintar apapun kita, tetap orang tua kita lebih berpengalaman. Jadi jangan pernah membantah apapun kata orang tua, iyakan aja. Jangan supaya kita itu enggak durhaka gitu kan. Jadi aku pernah nih berteman sama teman aku yang rambutnya panjang gitu kan. Aku memang nggak rambut panjang tapi aku berpita. Kan berarti orang sekitar itu tetap berpengaruh ternyata. Aku gini, dulu aku mikirnya aku kan nggak kayak dia sih, aku kan nggak terpengaruh sih. Kan dia yang rambut panjang kan aku nggak. Ternyata lama-lama aku pakai pita, tapi aku cepat. Aneh kan? Makanya ternyata jadi memang teman-teman sekitar atau orang sekitar itu memang berpengaruh, lingkungan memang berpengaruh. Makanya kalau udah ada kayak kira-kira ini, ini negatif, ini nggak bagus, jauhin aja. Kalau dulu aku mikirnya berteman itu nggak boleh pilih-pilih, sekarang harus dipilih. Betul, karena ada istilah the right man on the right place. Ya kita bagus, tapi tempat yang kita datengin lagi nggak bagus. Iya, itu sama aja gini. Aku nih ke klub, aku nih bawa susu, yang aku minum susu, dikira orang aku tetap minum wine. Gak mungkin kan? Iya, di grup BNN yang ada aku minum, bang aku minum susu, sumpah, udah nanti lu jelasin aja di kantor, kan gitu kan? Bawa dulu. Iya, makanya kan betul dia minum susu belakang, tapi kan sudah viral dulu dulu ketangkap BNN. Itu apa ya captionnya besar kan? Kan belum tentu benar gitu. Iya. Tapi tetap kan di potret-potret waktu di klub itu kan aku mau memegang susu itu kan di tempat nggak bagus. Tetap juga kita nggak bagus. Makanya itu. Jadi abang ini nggak malu nih deket-deket dulu nanti gatal gitu. Kita ada apanya Bang? Minyaknya. Anti gatal. Jadi jobnya Bang Arsyad ini MC ya? Kalau aku sih lebih ke MC. Juga hiburan, endorsement, itu banyak lah. Kalau orang pesta sering diundang. Iya, hiburan juga. Kalau dulu aku lebih banyak di hiburan, di tempat-tempat pesta atau apa. Tapi sekarang aku lebih kayak lebih sedikitin aja. Karena kan kalau di hiburan terlalu capek. Walaupun aku tetap per lagu sih. Makanya orang itu pada kayak apa sih? Kayak gitu aja per lagu gitu kan. Apa sih dilihat gitu. Cuman aku memang
aku ada nilainya loh, harus gitu. Karena kita ini hidup harus, walaupun jelek-jelek gini kita memang harus bernilai, karena semua manusia itu punya value, punya nilai. Jadi kita nggak boleh sepele sama orang lain, karena setiap orang lain itu mempunyai ilmu. Makanya kalau ketemu orang baru kayak abang-abang gini, aku udah nyediain gelas kosong. Memang gelas aku lagi kosong, haus deh. Itu Bang, banyak kali ngomong minum dulu. Iya, memang harus disindir dulu ya baru suruh minum. Iya, aja itu Bang. Iya, tapi Seru nih Bang ceritanya. seru ya. Bang Abdul ini apa tempat healing terbaiknya? Tempat apa? Healing. Oh iya, aku alam. Kalau misalnya kita seperti punya lah masalah Iya. stres, pikiran termasuk kerjaan. Di mana tempat healing terbaik? Alam. Di alam ya. Iya, aku Gunung, pantai atau gunung ya? Aku lebih suka ke tempat-tempat gitu. Aku memang dulu waktu zaman-zaman kuliah juga sering ngedaki. Iya, aku lebih suka Apa gunung yang pernah didaki? Sibaya. Sibaya. Iya. Berarti enak gunung juga ya. Enak gunung. Ya gini-gini dong gunung loh. Iya dong. Kayaknya lebih suka keramaian, kesunyian. Kalau aku sih gimana ya? Kalau di gunung kan alam, sunyi, Iya. identik dengan kesunyian. Aku lebih suka kesepian sih. Kesunyian. Lebih suka yang kesunyi, tempat-tempat yang sunyi daripada yang tempat ramai. Kalau tempat ramai karena kan aku memang udah biasa. Jadi karena aku udah terlalu biasa ramai, aku memang nggak suka. Aku aja nih penyanyi gitu kan, nggak suka kalau orang hidupin suara keras, bising kali sih ya. gitu. Karena mungkin udah terlalu sering, makanya nggak suka dengar suara yang gede-gede banget gitu. Jadi makanya aku tuh lebih memilih ke alam. Juga karena kalau udah di sana itu aku merasa kayak tenang gitu, damai. Makanya pas orang-orang kampung itu bilang aku sombong waktu udah dipanggil brownies, enggak. Aku lebih sebenarnya kalau ketenangan aku lebih sukanya di desa. Cuma cari uang aku ini kan di kota, gitu sih benernya. Sebenarnya kalau disuruh memilih, kalau ada yang ngebiayain hidup aku lebih suka tinggal di kampung nih. Tenang, di sana kan memang nggak ada kebisingan, lebih tenang, damai. Itu sebut-sebut terjawab juga kan. Kalau ada yang tanya, sombong kali sih siapa nih, mentang-mentang udah diundang. Itu tadi udah terjawab. Iya. Bukan karena sombong ya kan, karena memang seperti itulah apanya hidupnya, carinya di kota, menenangkan diri di kampung. Makanya memang Bang, kalau aku mau refresh brain istilahnya nenangin otaknya pulang kampung. Pulang kampung ya. Langsung pulang gitu. Enak, masih ada kampung yang bisa didatangi. Iya pasti. Walaupun jalannya agak berliku juga. Iya berliku. Sempat lagi. Itulah yang dinikmati tuh Bang. Iya itulah kenikmatan. Sebenarnya orang-orang kalau kita mau ke suatu tempat, yang nikmat itu bukan pas kita nyampe loh. Perjalanannya dinikmati. Kadang-kadang orang hebohnya itu pas pengen nengok tempatnya. Padahal yang kalian nikmati itu pas perjalanannya. Nengok ini ada pohon gede ini, nanti ditubruk orang, ada nabrak kambing gitu ya kan. Mogok, ya kan? Marah sama orang yang nyali, Pak, itu yang enak, itu yang seru. Nanti kalau udah sampai di tempat ya udah apa yang mau diiniin. Jadi untuk sekarang target yang dicapai lah. Target yang pendek dengan jangka panjangnya apa nih kalau boleh tahu? Kalau sekarang ini aku lebih menjalani hidup kayak lebih aku pengen tenang aja deh. Kalau dulu aku terlalu ambisius. Sehingga aku tidak memikirkan Ron juga nggak memikirin sekitar, nggak mikirin nggak terlalu memikirin ke orang tua. Maksudnya ya udah ya memang calling. Gitu, aku pengen harus kudapat. Iya, jadi aku terlalu meminggirkan semuanya sehingga aku terlalu maksa. Nah, kalau sekarang aku lebih kayak ya udah kalau dapatnya nggak apa-apa, tapi tetap berusaha. Karena kita memang harus tetap ada ikhtiarnya ya, tetap ada usahanya. Cuman jangan yang dikejar banget gitu, jangan yang mati-matian. Lingkungan sebelah kanan kiri aku ya kan. Sekarang lagi kayak ingin menikmati hidup. Abang-abang tahu nggak apa arti menikmati hidup itu apa sih? Menikmati hidup. Apa ya Bang? Kalau versi abang apa? Kalau saya sih ya apa yang ada itu memang setiap momen terus kita baik itu karena setiap mensyukuri apa yang ada saat ini. Mensyukuri apa yang saat ini itulah menikmati hidup. Kalau dulu aku Bang menikmati hidup itu kayak shopping, kayak terus itu kayak apa yang namanya punya barang branded, harus punya mobil, harus punya ini. Itu aku dulu perasaanku menikmati. Ternyata aku salah. Setelah aku itu kayak aku kan sering jatuh bangun nih gitu kan. Ternyata setelah aku jatuh apa sih sebenarnya? Aku gini terkadang aku sering bertanya
hidup ini tuh apa sih gitu, untuk apa sih aku hidup. Jadi setelah itu aku langsung mikir, oh ternyata yang namanya menikmati hidup itu ada 8 kali 3, 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat, 8 jam beribadah gitu. Jadi gini Bang, kalau aku dulunya aku pengen, kan aku ini banyak saking kan aku ini terlalu ambisius, aku printin gambar mobil, aku tempelin di kamar-kamarku. Jadi setiap aku tuh buka mata, mobil, kerja, mobil kerja gitu. Jadi setiap detiknya di handphone pasti wallpaper itu mobil gitu kan. Jadi memang aku terlalu ambisius gitu. Sebenarnya aku dulu kan anak ini anak MLM. Jadi memang kalau leader kami itu semua itu harus afirmasi gitu. Afirmasi. Jadi aku salah. Yang aku pikir afirmasi kayak gitu. Sebenarnya aku salah. Gini nih. Boleh afirmasi cuman waktunya ibadah dulu. Betul. Waktunya istirahat, jangan kerja. Waktunya kerja ya kerja. Sebenarnya itulah yang namanya menikmati hidup. Betul. Jadi intinya kalau misalnya kerja pun terus dapat sih mobilnya, habis itu sakit. Mana bisa naik mobil? Itulah yang terjadi sama aku. Cepat sakit ya Bang? Terakhir semuanya habis. Dibawain makanan yang enak pun mana bisa makan. Nggak bisa lagi mau makan apapun. Makanya itu aku dulu salahnya di situ sih. Aku nggak ngerti apa yang namanya itu menikmati hidup. Kalau sekarang ya aku sekarang ini posisi bener-bener aku sekarang ini menikmati hidup walaupun aku nggak punya apa-apa, tapi aku memang tenang banget, nggak ada gangguan apapun. Kalau dulu mikirin cicilan ini memang mewah, memang kesannya ada ini ada itu semua mewah, cuman setiap harinya itu kayak nggak tenang. Aku nih mandi nggak, rasanya nggak basah, makan enak banget rasanya nggak kenyang gitu. Nah ini sebenarnya kenapa sih? Ternyata aku mikirin besok udah japo mobil. Jadi sebenarnya nih ada quotes juga buat teman-teman semuanya. Kalau mau sesuatu ada bener-bener ada, jangan ada tapi nggak nyata. Kayak aku ada mobil sih, cuman rasaku aku nggak punya. Kenapa? Aku pening ciptaan gara-gara dia. Jadi kalau pengen sesuatu dikumpulin sampai bener-bener ada. Kalau nggak ada jangan maksa, percaya deh. Berarti untuk sobat juga jangan maksa. Hidup ini memang harus balance dia Pak. Balance. Kalau memang waktunya kerja ya bekerja semaksimal mungkin harus all out. Istirahat ya istirahat, bener-bener istirahat. Ibadah itu jalur langitnya Bang. Istilahnya kan jalur darat udah kita Bang, jalur tengah udah, habis itu jalur langit. Semua orang pasti kan punya keyakinan masing-masing. Betul. Ya kan, siapapun orangnya, apapun agamanya, tetap ibadahnya harus tetap ibadah. Gitu. Udah kepengen nggak haji atau umroh? Itu juga plan sekarang. Kalau dulu perintin mobil, sekarang perintin Ka'bah di rumah. Itu sebenarnya gini loh, itu jangan main-main loh sama yang kayak gitu. Itu juga kayak yang positif juga loh gitu. Jadi setiap harinya kita tuh kayak bersemangat, Ka'bah gitu. Jadi nggak ada malas-malasan. Ka'bah di mana-mana, Ka'bah. Lama-lama suatu saat aku selalu berpedoman yang namanya doa. Kata adalah doa. Jadi pun makanya hati-hati dalam berkata. Ucapkan kata-kata yang baik-baik. Iya, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Tapi jangan lupa ibadah sholatnya. Iya, itu tadi kita juga semua orang pastinya pengen ke Mekah, khususnya Islam ya Muslim, pengen ke haji atau umroh. Tapi kita juga harus ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa? Buka tabungan dulu. Kayak harus ada gitu. Kalau cuma ngomong doang ya semua juga bisa. Ya. Kayaknya Bang ini udah banyak juga nih ngobrol kita. Udah terlalu panjang nih ngobrolnya. Kalau buku akuntansi udah penuh nih. Tapi kalau sobat-sobat Kojabah pengen lagi, silahkan komen. Bang undang lagi Bang. Semakin banyak yang komen harus. Ya, kalau yang semua DM ke medsos kita bisa juga. Nanti juga medsosnya Bang ada Ulat Bulu. Nah, kita tapi kan di sini. Tapi udah tahu lah pasti dia. Udah tahu ya. Ulat Bulu. Tinggal klik Ulat Bulu semua yang nongol. Gitu. Jadi terakhir Bang, apa pesan untuk sobat-sobat Kojabah tentang kehidupan dan tentang bahaya jauhin narkoba. Oh ya, itu juga sih. Kalau untuk yang pertama memang harus benar-benar dijauhi ya. Pokoknya jangan dicoba-coba deh. Gak usah dicoba ya, jangan dicoba karena itu memang gak bagus untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk semua keluarga, untuk semuanya memang gak bagus. Jadi memang harus dijauhin. Jadi mulai sekarang itu perhatikan lingkungan, perhatikan orang sekitar. Kita memang harus lebih bermanfaat untuk orang lain.
Kalau istilahnya kalau semua manusia sadar untuk tidak narkoba, jadi bakal nggak ada yang terinfeksi, bakal nggak ada yang tertularkan. Tapi misalnya aku punya teman nih, udah nggak apa-apa lah, coba aja lah sebentar gitu ya kan. Jadi nggak usah pernah dicoba. Udahlah, lurus aja lah, juga enjoy kok. Istilahnya ngidupin musik goyang-goyang tanpa narkoba juga enjoy kok. Iya, kayak ulat bulu loh. Sampai guling-guling enjoy kok. Enak kok ya. Banyak yang bisa energi positif Iya. dialirkan ke Jadi tempat yang lain. kebanyakan orang anggap kalau dia misalnya narkoba dia tenang. Lu salah banget. Betul. Itu apa namanya? Tenangnya sesaat doang. Habis itu badanmu capek. Aku kadang gitu cuy. Bukan munafik nih ya kan. Jangan terlalu naif juga ya kan. Apa sih enaknya? Nanti gini-gini sampai subuh gini-gini besok nyambung lagi. Dapat apa sih? Emang mungkin dia ngeplay tenang kali ya. Kalau teman-teman bilang ya tenang. Cicilan bening, narkoba dia tenang. Iya. Apa dengan habis tenang hilang cicilan? Kan Iya, enggak. itu mungkin cuma itulah tadi namanya, itu mungkin juga nafsu sesaat ya. Makanya kalau kita ingin menjauhi narkoba, kita juga harus dekatkan diri kita sama Tuhan. Apapun agamanya terserah, boleh dekatkan diri sama Tuhan, kita bakal ngejauhin semuanya sih. Kalau kita ingat Tuhan, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Itu aja sih intinya, itu ya dekatkan diri sama Tuhan, sayangi keluarga. Pokoknya kalau dari ulat bulu aja apa namanya, satu kata-kata, buatlah dirimu bermanfaat untuk orang lain. Sedikit-dikitnya pun tetap bermanfaat lah untuk orang diri lain. sendiri, keluarga, dan orang lain. Sebaik-baiknya manusia. Dari hal kecil aja nggak jadi masalah. Betul. Dari hal kecil aja bantu orang lain. Karena hidup ini kan saling bergantungan. Jangan bilang nggak bergantungan loh. Kita juga nggak boleh egois. Aku nggak. Misalnya nih ada anak tetangga narkoba ini mamanya sensor sama kita ya kan. Biar anakku gini-gini, biarkan tuh anak lo, nggak boleh. Iya, nanti anak dia kena. Pasti makanya. Iya makanya gitu. Nggak tahu anaknya santingan gitu. Santingan. Ya Tapi jadi Bang Ulat Bulu ini banyak pahalnya Bang, menghibur orang, Iya. membuat orang gembira. Itu iya nggak suka juga banyak. Ada aja Bang. Kalau aku sedih buat bidik, karena aku memang Bang, aku lebih ke ini apa namanya terlalu over. Aku memang suka too much. Too much kan, masih berlebihan. Iya. Kalau gaya tuh yang aneh gitu. Karena dari jauh aja aku pengen orang tuh, apa sih itu gitu. Dari jauh aku memang udah kelihatan banget, pasti si ulat bulu itu yang aneh gitu. Jadi aku memang suka itu karena itu memang karakterku. Jadi kalau memang ada orang yang menyenggol, kok gitu sih, malu sih orang tuanya, pasti langsung gitu. Pasti orang tuanya malu tuh gini. Itu juga sih. Aku karena aku yang ngejalanin, jadi aku biasa aja. Orang tua gue enjoy aja kok, gak ini kok. Iya kan? Toh kalau kita nggak makan, apa dia mau ngasih makan Iya, kita? makanya itu. Jadi itu tadi ujung-ujungnya itu juga sih. Pokoknya bermanfaat buat orang lain itu aja. Pokoknya jauhin yang namanya narkoba atau kawan-kawannya ya. vibes negatif. Betul. Gitu sih. Boleh, kita healing banyak. Tempat healing, tempat yang positif. Kalau dia mau di Indonesia ini nggak cukup uangnya. Kalau mau pergi-pergi, iya ngapain? Daripada kau belikan narkoba itu mahal-mahal, bagus kok jalan-jalan aja, enak lihat ini, banyak pengalaman. Makin jauh perjalanan kita, makin banyak pengalaman kita, makin banyak ilmu kita, ya kan? Tahu ini. Jadi pas kita ketemu orang, kita nggak malu-maluin gitu. Masih Indonesia ini nggak bakal terputarin loh. Iya. Semua itu kayak Kalau memang dia udah sakau kali ke Papua kau sana. Ke Papua kau pergi ke sana, iya. Ke Dayak kau sana kalau enggak. Kenapa sih harus narkoba? Gitu sih. Kalau dari abang-abangnya sendiri karena kan semua awam-awam kan belum tahu banget nih namanya narkoba gitu. Yang terlalu efek yang berat untuk pengguna narkoba itu gitu. Efeknya yang pasti kan kalau pengguna narkotika ini kan ke saraf sih. Otak. Narkoba itu kan sebenarnya dari tadinya nggak mau aku tanya dari awal-awal nih kan. Karena memang tadi kan ini tema kita kan sukses tanpa narkoba gitu ya kan. Kan nggak semua orang juga tahu jenis-jenis narkoba gitu. Orang-orang awam pasti kan nggak tahu gitu ya kan. Mungkin kalau orang yang udah biasa mungkin tahu apa aja sih jenis narkoba, kan beda sama narkotika gitu. Karena kan katanya ya, aku juga belum pernah coba ya kan, ada sabu, terus ada putau, terus ada kayak yang ini sih apa sih kayak di
Apa sih? Heroin. Heroin. Terus apalagi kayak sejenis-jenis obat-obatan gitu. Itu mana bagian-bagiannya, mana pembelahannya gitu. Bang. Jadi kan kalau kita di sini sebenarnya ya Bang ya, kalau untuk khusus di Sumatera Utara Asahan ini kan kita untuk kasusnya lebih ke sabu dan pil aja ekstasi. Satu lagi ganja. Ganja ya. Ganja ini kan udah itu bagian narkoba juga. Narkoba juga. Jadi kalau untuk yang tadi abang sebutkan selain itu untuk di kota Asahan Sumatera belum ada dapet. Belum ada ya. Belum ada kedapetan. Entah kalau berondok ya. Iya. Walaupun sebenarnya jenis narkotika ini banyak tipe terbarunya. Orang kan modernisasi, mereka masuk dari segala lini. Bahkan kadang makanan, obat-obatan masuk. Makanya ya kita sekarang keterbukaan informasi. Ya jangan scroll TikTok aja. Iya. Makanya sebenarnya Bang, untuk BNN ya kan sebenarnya harus memberitahu sejak dini. Anak-anak itu memang harus diberitahu kalau narkoba itu tidak baik. Jadi sama itu kayak pemberitahuan seks sejak dini gitu kan. Jadi kalau dulu kan tabu tuh dengarnya kan, tabu banget gitu kan. Tapi malah itu yang ngebuat, maksudnya kan dulu mama gini, nah jangan pegangan tangannya nanti hamil gitu kan dulu sekali. Sebenarnya itu memang harus dikasih tahu sejak dini supaya itu memang pas dia gedenya tuh udah ngerti gitu dari kecil. Makasih. Jadi sama juga sama narkoba. Jadi kita memang harus tahu, harus memberitahu sama anak-anak itu tidak boleh. Makanya itu Bang, kami gandeng segala lini. Sekolahan dari mulai TK sampai universitas, influencer macam Bang. Ulat bulu ini, selebgram nanti kita ajak bersama-sama karena memang tugasnya bukan berat ini. Masuk ke segala lini pokoknya. Makanya kita berusaha untuk ya sehumanis mungkin, karena kalau zaman sekarang anak-anak gen alpha nya sekarang ya. Gen alpha ini udah nggak bisa dikerasin pun melawan mereka. Macamnya makanya kita maksudnya dari sesoft mungkin lah. Dari kegiatan mereka. Kita masuk ke dalam kehidupannya aja. Jadi lebih enak daripada kita kerasinnya makin menjadi-jadi sih. Makanya kami harapkan ya misalnya Bang Ulat Bulu nih entar lagi MC terakhir ya tetap join narkoba terakhir. Jauh narkoba. Oh biasa udah garam kayak gini, jauhin narkoba gitu ya. Iya. Pokoknya setelah saya terus Assalamualaikum, tetap join narkoba. Iya sih. Terakhir. Sebenarnya gini aja sih Bang. Kalau tadi kan ini sebenarnya nyambung sih sama quotes aku yang hidup bermanfaat untuk orang lain. Dengan kata-kataku jauhin narkoba, mungkin ada seseorang yang ingat kata Ulat Bulu nggak boleh narkoba. Jadi kan kita bermanfaat. Istilahnya juga jadi amal jariah juga. Jadi dengan kayak hal kecil aja, kayak coba kita untuk kata-kata jauhin narkoba itu sering diomongin di mana-mana. Nanti bakal mengecil tuh circle narkoba. Karena fans sekarang itu fansnya tuh sebagai kiblat jadinya. Yang disukainya itu sebagai panutan jadi. Jadi panutanku bilang jangan narkoba. Pasti jangan narkoba kan begitu. Karena udah fans garis kerasnya agak susah Bang, terutama yang Korea gitu. Kalau kita masukkan ke situ, jadi harus dia punya sendiri sih. Aku aja bagus. Aku jadi juga. Iya gitu. Sesuai dengan idolanya ya. Jadi terakhir sebelum selesai kita punya tagline. Menuju Indonesia bersinar, Asahan bersih dari narkotika. Oke. Terima kasih Bang Ulat Bulu.